Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Saya ini akan menyajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada Sabtu 15 Januari. Setibanya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Menparekraf Sandiaga Uno beserta rombongan menyempatkan mengunjungi sejumlah stand yang ada di area koridor terminal domestik bandara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali, ada Zainal Nur Arifin di sana. Halo Zainal. Halo, rekan Firda Studio, selamat siang. Ya. Zainal, bisa Anda informasikan agenda apa saja yang akan dihadiri oleh Menparekraf sendiri dalam kunjungan kerjanya di Bali pada hari ini? Ya, usai meninjau sentra UMKM di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, agenda selanjutnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi Museum Pasifika yang berada di Nusa Dua. Kemudian melakukan pertemuan dengan Forum Bali Bangkit dan dilanjutkan mengikuti turnamen golf Piala Gubernur Bali. Untuk sore harinya hingga malam akan menghadiri resepsi pernikahan dari Cokorda Gede Mahandra Putra Sukawati dan serta menghadiri peluncuran buku mengenang 123 tahun kelahiran Cokorda Gede Raka Sukawati di Puri Ubud. Dan setelah dari Ubud, Menparekraf Sandiaga melanjutkan atau kembali ke Jakarta melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Zainal, terkait pemerintah beberapa waktu lalu mencabut larangan WNA dari 14 negara dan juga karantina menjadi 7 hari begitu. Bagaimana Menparekraf Sandiaga Uno menyikapi kebijakan ini? Ya, dari kebijakan terbaru tersebut, pihaknya saat ini fokus dan Kemenparekraf sendiri telah menyusun langkah-langkah serta telah membuat tim khusus untuk menyikapi kebijakan dari pemerintah yang terbaru tersebut. Dan di bulan Januari ini atau setelah melakukan kunjungan kerja dari Bali, kemungkinan akan ada rapat khusus di tingkat kementerian untuk membahas kelanjutan dari kebijakan dan diharapkan akan ada kebijakan baru mengenai masa karantina dan pencabutan lebih dari 14 negara yang diizinkan masuk ke Bali. Dan saat ini untuk wisatawan sendiri memang belum ada penerbangan yang masuk ke Bali secara langsung, dan Menparekraf juga mengingatkan untuk hati-hati karena dengan varian Omikron sendiri itu mayoritas didominasi oleh pelaku perjalanan luar negeri. Demikian. Zainal, lalu bagaimana langkah Kemenparekraf sendiri mendongkrak kunjungan wisatawan domestik ke Bali? Ya, saat ini untuk kunjungan wisatawan domestik memang sangat mendominasi di tengah pandemi COVID-19, dan Kemenparekraf telah meluncing program di Indonesia aja yang telah di-launching beberapa waktu lalu, dan Menparekraf sendiri menyampaikan pihaknya butuh kerjasama dengan seluruh ekosistem parekraf yang ada baik di Bali maupun di daerah lainnya. Dan saat ini pihaknya juga tengah merumuskan bagaimana kualitas wisatawan Nusantara yang lebih baik. Dan disampaikan Menparekraf juga bahwa lama tinggal atau length of stay dari wisatawan Nusantara meningkat dari 2 sampai 4 hari dan sekarang menjadi 5 hingga 7 hari pada periode libur Nataru kemarin. Selain itu juga kualitas belanja dari wisatawan Nusantara juga telah meningkat, dan diharapkan untuk para pelaku parekraf di Bali mengarahkan program-program ke wisatawan Nusantara, karena wisatawan Nusantara sangat berpotensi untuk dapat mendongkrak perekonomian di Indonesia dan khususnya di Bali itu sendiri. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali, Zainal Nur Arifin atas laporannya. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Berikut liputannya untuk Anda. AP1 ini adalah kolaborasi yang apik dan ciamik untuk kebangkitan
ekonomi kita. Kita lihat jumlah lapangan kerja yang tercipta, total 1.500 yang sudah dikurasi, dan kalau kita lihat sumbangsih UMKM di Bali lebih dari 61%. Berarti 97% lapangan kerja di Provinsi Bali diciptakan oleh UMKM dan banyak di ekonomi kreatif seperti kuliner, kria, dan kreasi. Tepuk tangan untuk UMKM. Saya berharap ini orientasi kebangkitan kita. Dengan adanya G20, kita pastikan UMKM kita semakin menggeliat, bangkit, karena bahkan banyak event. Event ini harus diarahkan ke Bali, karena Bali salah satu provinsi yang masih minus tahun lalu. Jadi kita tahun ini ingin Bali sudah positif, insya Allah. Dan kedua, kita ingin lapangan kerja tercipta kembali. Tahun ini sektor pariwisata akan menambah sekitar 400.000 lapangan kerja. Ekonomi kreatif akan menambah 700.000. Oleh karena itu, kita ingin Bali mengambil porsi untuk penciptaan lapangan kerja. Ini adalah program menurut saya yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Dan kita harus secara tegas berpihak pada UMKM dan kita pahami kebutuhan rakyat sekarang. Demikian yang ingin saya sampaikan. Saya tutup dengan pantun. Are you ready? Pergi ke Bali untuk berwisata. Enggak perlu untuk keluar negeri, di Indonesia aja. Ayo bangga gunakan produk UMKM Bali kita. Dengan gerak bersama, produk Indonesia pasti mendunia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin melalui juru bicaranya menanggapi soal struktur baru kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU periode 2022-2027 pimpinan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Jubir Wapres Ma'ruf Amin, Mas Duki Baidulawi, bicara soal bagaimana kepengurusan PBNU yang dinilai Gus Yahya terlalu gemuk. Kemudian Mas Duki juga menanggapi soal masuknya sejumlah politisi ke struktur PBNU. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Reza Dani Saputra di sana. Halo, Reza. Halo, Firda. Selamat siang. Firda dan rekan Reza, Tribun. bisa Anda jelaskan secara detail apa komentar dari Wapres Ma'ruf Amin sendiri soal struktur PBNU yang baru ini? Baik, Firda. Benar sekali bahwa Wakil Presiden melalui juru bicaranya, Mas Duki Baidulawi, mengomentari atau menanggapi soal struktur baru kepengurusan PBNU periode 2022 dan 2027 di kepemimpinan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya, yang dinilai memang dari Gus Yahya sendiri diakui bahwa kepengurusan ini terlalu gemuk. Mas Duki berpendapat bahwa wajar jika kepengurusan ini terlalu gemuk karena ada 3 faktor, kata beliau. Faktor pertama karena memang ada upaya untuk rekonsiliasi karena memang kubu yang bertarung dalam muktamar pada Desember tahun lalu ini berusaha untuk disatukan kembali antara Kiai Haji Said Akil Siroj dan Gus Yahya sendiri. Itu upaya yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana Gus Yahya ingin kembali mengadopsi atau merekrut keluarga-keluarga pendiri NU, diantara seperti keluarga dari Tebu Ireng, kemudian dari Gus Dur sendiri. Dan yang ketiga, Mas Duki, mengatakan bahwa ini adalah kepengurusan pertama yang melibatkan perempuan, karena di sana memang ada sejumlah nama perempuan, diantaranya ini putri dari Gus Dur, Alisa Wahid, dan kemudian Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Kira-kira 3 hal itu yang disampaikan oleh Mas Duki Baidulawi soal pengurusan PBNU yang dinilai Gus Yahya terlalu gemuk. Demikian, Firda. Reza, apa tanggapan dari jubir Wapres sendiri dengan masuknya sejumlah politisi ke struktur PBNU ini? Baik, Mas Duki memang sempat mengatakan soal masuknya sejumlah politisi dari beberapa partai tertentu, diantaranya PDIP dan Golkar. Ada 3 politisi yang tercatat masuk di kepengurusan PBNU. Itu ada Nusron Wahid dari Golkar, kemudian ada Mardani Maming dari PDIP, dan Naisrullah Vanro atau Gus Falah dari PDIP juga. Mas Duki sendiri menilai atau Wapres kayak tidak masalah jika memang politisi-politisi tersebut masuk dalam kepengurusan PBNU asalkan tetap
berpegang pada ADART dan tetap menjalankan prinsipnya, karena memang secara visi PBNU jelas sekali memiliki banyak tugas, baik dari lintas di regional, lintas di nasional, maupun bahkan lintas internasional. Mas Duki juga bahkan mengatakan bahwa dalam beberapa tahun ke depan PBNU atau NU akan memasuki usia 100 tahun atau 1 abad dan butuh sangat banyak orang atau tokoh dalam mengupayakan PBNU di abad kedua ini. Kira-kira begitu, Firda. Bagaimana Jubir Wapres sendiri menilai soal kemungkinan PBNU ini dikendalikan oleh partai politik? Memang ada kekhawatiran soal itu, karena memang kan PBNU awalnya sangat kental dengan PKB, tapi dengan masuknya politisi dari berbagai macam partai ini, menurut Mas Duki, soal dikendalikan atau tidak dikendalikan itu justru kembali lagi kepada orangnya. Artinya memang selama orang itu berpegang pada prinsip dan ADART, justru bisa jadi saling menguntungkan. Tidak akan ada saling kooptasi atau saling mengendalikan atau saling intervensi antara partai politik maupun PBNU sendiri. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Wapres Mas Duki, Jubir Wapres Mas Duki Baitlawi. Berikut liputannya untuk Anda. Gimana Pak Wapres, masalah nggak soal itu? Ada beberapa politisi dari Golkar dan PDIP. Asalkan masing-masing bisa mentaati terhadap visi misi Nahdlatul Ulama, saya kira nggak masalah, karena visi misinya Nahdlatul Ulama jelas. Yang kedua, program-programnya saya kira sangat jelas. Dan yang ketiga, bagaimana taat pada prinsip dasar dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga terkait dengan rangkap-rangkap jabatan. Itu kan saya kira mereka sudah pengurus baru ini sudah punya ancang-ancang untuk mengatur itu. Jadi nggak khawatir dikendalikan justru oleh partai politik? Justru kalau soal dikendalikan dan tidak dikendalikan itu di luar pun dia bisa mengendalikan. Jadi apakah di luar atau di dalam itu bisa mengendalikan, itu sangat tergantung dari konsolidasi yang dilakukan oleh kepengurusan saat ini. Dan saya kira Gus Yahya adalah orang yang secara leadership bisa mengendalikan itu. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Pertemuan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Giring Ganesa, dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berlangsung selama 2 jam. Adapun keduanya bertemu di rumah dinas Wali Kota di Loji Gandrung, Jalan Slamet Riyadi pada Jumat 14 Januari kemarin. Giring menyebut pertemuan dengan Wali Kota Solo itu sebagai ajang temu kangen. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Solo, ada Fristin Intan di sana. Halo, Fristin. Iya, sudah. Ya, Fristin, bisa Anda informasikan bagaimana agenda kedatangan dari Ketum PSI sendiri dan juga Gibran ini? Baik, terima kasih. Terkait dengan pertemuan secara tertutup dari Ketua PSSI dari Giring ini sendiri memang datang di Loji Gandrung sekitar pukul 13.19 WIB, dan pertemuan ini langsung disambut oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan memang pertemuan ini menjadi salah satu ajang temu tangan yang disampaikan oleh Ketua PSI saat setelah melakukan pertemuan itu. Dan memang pertemuan ini cukup lama, sekitar 2 jam lamanya, dan memang selain sebagai temu tangan juga dari Giring juga menyampaikan selama pertemuan ini juga mengapresiasi kinerja Gibran yang menjabat hampir 1 tahun ini, dan ngobrolin beberapa topik juga, mulai dari ngobrolin tentang hewan kambing seperti Solo hingga tentang politik. Dan memang selama pertemuan ini juga Giring mengaku bahwa selama ini Giring dan Gibran punya WhatsApp, berkomunikasi melalui WhatsApp, dan bercanda selalu menanyakan kabar, bagaimana kabarnya. Dan memang selain pertanyaan ataupun topik yang sederhana ini dari Giring juga, dan disampaikan juga dari Gibran juga mengatakan bahwa memang sempat ngomongin ataupun ngobrol tentang politik, yaitu tentang adanya bocoran akan ada
kolaborasi antara dua tokoh muda politisi di Indonesia ini, namun untuk bocoran apa kolaborasinya memang dia menyebutkan Gibran di bidang politik, tapi tidak menjelaskan secara detail apakah nantinya akan maju sebagai atau mendukung sebagai di Pilgub Jateng ataupun DKI. Itu belum terjawab dan belum ada bocorannya. Begitu tidak. Christine, kemudian bagaimana tanggapan dari Giring sendiri mengenai kinerja Gibran dan dukungan di Pilgub Jateng? Oke, baik, Firda. Memang dari Ketua Umum PSI, Giring Galeka, mengatakan bahwa dia sangat mendukung sekali kepada Gibran Raka bila maju ke Pilgub DKI dan Jawa Tengah. Dan dari hal itu juga dia sampaikan setelah mengetahui selama kinerja selama 10 tahun ini yang cukup bagus untuk memimpin Kota Solo, apalagi saat pandemi COVID-19. Dan Giring juga mengatakan bahwa saat ini melihat Gibran jika ditempatkan dimanapun, baik itu di DKI, Jateng, dia akan bekerja keras dan akan memenuhi kebutuhan rakyat. Sehingga secara langsung Giring mendeklarasikan dukungannya kepada Gibran untuk memimpin ataupun maju ke Pilgub Jawa Tengah dan DKI. Begitu, sudah. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Christine Intan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. MZR 27 tahun, oknum guru silat di Kecamatan Air Gegas, Bangka Selatan, Bangka Belitung, diduga melakukan tindakan pencabulan anak di bawah umur. Tindakan tak senonoh itu dilakukan olehnya kepada anak muridnya sendiri. Kejadian tersebut dilakukan olehnya di tempat berbeda seusai melatih silat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Bangka Pos ada Yuranda di sana. Halo Yuranda. Halo Firda. Ya, Yuranda, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi terungkapnya kasus pencabulan anak ini? Ya, bisa kami sampaikan pada hari ini, pada hari 6 hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 kemarin, seorang guru silat, oknum guru silat di Kecamatan Air Gegas ini diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Itu diketahui setelah orang tua korban mengetahui ada tanda merah di lehernya. Setelah diinterogasi dan diinterogasi oleh orang tuanya, korban memberitahukan bahwa dia telah dicium oleh salah satu guru silat saat dia mengajar, begitu, Firda. Kemudian berarti orang tua korban ini langsung melaporkan pelaku ke pihak kepolisian begitu. Bagaimana kemudian pengakuan dari pelaku sendiri saat ditangkap oleh pihak kepolisian? Pelaku sempat mengelak waktu diperiksa, namun polisi penyidik Polres Bangka Selatan telah menerima mengetahui bukti-bukti baru bahwa sebelum dia melakukan pelecehan seksual atau pencabulan ini, pelaku sempat memvideo aksinya tersebut. Dengan bukti video itu, pelaku baru mengaku bahwa telah melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Begitu, Yuranda, lantas bagaimana hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian sendiri secara keseluruhan? Berdasarkan kemarin, polisi melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap pelaku dan saksi-saksi baik korban juga telah diperiksa semuanya. Pelaku bukan hanya satu orang saja korbannya, melainkan ada 3 gadis yang berusia belasan tahun menjadi korban pencabulan oknum guru silat ini. Mereka semua diperiksa dan didalami oleh polisi untuk mengetahui korban selanjutnya apa bertambah atau tidak, begitu, Firda. Namun saat ini juga pelaku sudah ditahan dan ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Apakah ada penambahan korban atau tidak, begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Bangka Selatan AKBP Joko Isnawan. Berikut liputannya untuk Anda. Korban melaporkan ke Polsek bahwa anaknya ada perbuatan tidak menyenangkan atau cabul.
yaitu dari hasil laporan pertamanya adalah anaknya diraba dan dicium lehernya. Kemudian kita menindaklanjuti dengan laporan tersebut, kita periksa, kemudian kita panggil terlapor, kita lakukan pemeriksaan, dikembangkan lagi ternyata korbannya ada 3. MSAT 46 tahun putra seorang pemuka agama di Ploso, Jombang yang berstatus sebagai tersangka atas dugaan kasus ruda paksa gadis yang merupakan santriwatinya resmi dicatat dalam daftar pencarian orang atau DPO Polda Jatim. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Toto Suharyanto menegaskan, setelah diterbitkannya surat DPO atas nama MSAT, pihaknya akan menjemput paksa tersangka dari tempat dirinya berada. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Luhur Pambudi di sana. Halo Luhur. Halo, siang Firda. Ya, Luhur bisa Anda informasikan apa alasan pihak kepolisian ini menerbitkan surat DPO bagi MSAT? Ya, untuk alasan dari pihak kepolisian, tepatnya dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jatim, jadi penerbitan surat DPO secara resmi terhadap tersangka yang berinisial MSAT itu yang merupakan seorang anak pemuka agama di sebuah lembaga pendidikan di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur itu memang didasari oleh 2 kali upaya penyidikan atau mekanisme penyerahan tersangka kepada pihak kejaksaan yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian menemui jalan buntu. Artinya pihak kepolisian yang seharusnya sudah harus menyerahkan berkas, kemudian tersangka kepada pihak kejaksaan, ternyata dalam 2 kali itu pula mengalami kegagalan. Jadi 2 kali surat yang dikirim kepada pihak MSAT di kediamannya itu mendapat penolakan dan mendapat semacam respon yang tidak menguntungkan bagi bergulirnya proses hukum yang sedang berlangsung terhadap hukum kasus perkara yang sedang menjerat si tersangka MSAT. Macam itu kira-kira. Luhur, sejak kapan kasus tersebut dilaporkan pertama kali oleh korbannya? Jadi pertama kali dilaporkan oleh 1 orang korban yang berdomisili di Jawa Tengah itu pertama kali secara resmi ya, laporannya itu sekitar tahun 2019, tepatnya di bulan November. Jadi memang laporan tersebut masuk di Polres Jombang Polda Jatim itu pertama kali, kemudian ditindaklanjuti oleh Polres Jombang untuk mekanisme penyidikannya pada Selasa tanggal 12 November 2019 pihak Polres Jombang mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan dan MSAT dijerat dengan pasal berlapis, yakni tentang dugaan ruda paksa, perbuatan tidak menyenangkan terhadap anak di bawah umur dengan pasal 285 dan 294 KUHP. Dan kemudian karena tidak mendapati mekanisme hukum yang sesuai, maka Polres Jombang pun melimpahkan kasus MSAT tersebut ke pihak Polda Jatim yang ditangani oleh Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jatim dan bergulir hingga tahun 2022 gini. Dan tanggal 4 Januari 2022 kemarin ternyata berkas kasus ruda paksa yang menjerat MSAT itu sudah dinyatakan lengkap P21 di Kejaksaan Tinggi Jatim dan setelah tanggal tersebut seharusnya MSAT dan berkas perkaranya sudah harus dikirim ke pihak kejaksaan, tapi upaya dari pihak Polda Jatim untuk segera membawa MSAT kepada pihak kejaksaan pun mengalami kendala. Bahkan harus kami sampaikan juga kemarin sempat beredar video singkat ya kurang dari 2 menit beredar di media sosial, saudara. Jadi memang itu adalah video di mana penyidik yang tepatnya Subdit 4 Renakta itu berusaha untuk mendatangi MSAT, menyerahkan surat, kemudian berusaha untuk membujuk untuk ikut pada pihak penyidik untuk diserahkan ke kejaksaan, ternyata mendapati jalan buntu. Video tersebut merekam aksi bagaimana para penyidik itu datang dihadang oleh ratusan massa yang mengepung atau berjaga di depan lembaga pendidikan yang dikelola oleh keluarga besar dari MSAT. Dan video tersebut sempat viral dan kemudian ditanggapi oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jatim, Kombes Pol Toto Suharyanto. Jadi memang video itu benar ada penyidiknya yang mengalami kendala untuk mendatangi MSAT, tapi tidak cukup riskan kendala tersebut karena memang agenda dari pihak penyidik saat itu adalah berniat untuk menyerahkan surat pemanggilan kedua untuk segera diserahkan ke pihak kejaksaan. Jadi memang
kemarin ketika dihadang itu para penyidik hanya menyerahkan surat saja, dan setelah surat kedua pemanggilan tersebut benar-benar tidak direspon, tidak mendapati suatu bentuk informasi yang signifikan apakah MS1 ini berkenan atau tidak, maka akhirnya untuk tahap selanjutnya sebagaimana disampaikan oleh Kombes Pol Toto kemarin pada hari Jumat ya, MS1 resmi namanya dicatat dalam daftar pencarian orang atas sebuah kasus kejahatan yang ditangani Polda Jatim, semacam itu. Luhur, apa saja sebenarnya apa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian sendiri dalam menangani kasus ini hingga kasus yang dilaporkan sejak 2019 ini tak kunjung ditindak tegas hingga tahun ini? Oke, kendala yang dialami oleh pihak kepolisian memang adalah lebih ke arah teknis untuk melakukan mekanisme ini penyidikan terhadap si tersangka. Jadi tersangka bahkan kalau boleh kami sampaikan sampai sudah berganti 3 kali Kapolda di Polda Jatim itu, MS1 tidak pernah mendatangi atau tidak pernah memenuhi panggilan dari pihak kepolisian. Jadi memang hampir 3 tahun ya, 3 tahun ini bergulir, MS1 berkali-kali dikirimi surat, dilayangkan surat untuk mengikuti mekanisme penyidikan, digali keterangannya atau dikonfirmasi bagaimana informasi yang berkaitan dengan kasusnya. MS1 tidak pernah datang. Dan Tribun Jatim sudah mengawal kasus ini sejak awal laporan ini, dari Polres Jombang hingga saat ini bahkan. Jadi memang kendala yang dirasakan oleh pihak kepolisian adalah si pihak dari tersangka ini memang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan aturan prosedur pelaksanaan mekanisme hukum yang sedang bergulir yang diupayakan oleh pihak kepolisian, sehingga membuat mekanisme hukum yang seharusnya begitu teknis, cepat dan sistematis itu akhirnya harus molor sekian tahun, semacam itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim, Luhur Pambudi atas laporannya. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Toto Suharyanto terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Terkait dengan kasus Jombang, secara fakta yuridis bahwa tanggal 4 Januari kasus itu sudah dinyatakan P21. Maka tahapan berikutnya penyidik telah melakukan pemanggilan yang pertama itu hari Jumat. Kemudian hari Jumat tidak datang, yang bersangkutan lewat penasihat hukum memohon penundaan karena yang bersangkutan sakit, minta untuk sampai tanggal 10 Januari. Kemudian panggilan kedua tanggal 10 Januari kita telah layangkan, kemudian yang bersangkutan tidak hadir. Untuk keterangan tidak hadirnya sampai saat ini kita belum mendapatkan fakta itu. Kemudian kelanjutan dari fakta itu kita berharap kepada saudara tersangka untuk taat dan kooperatif menjalankan hukum ini, karena kasus ini sudah P21. Tinggal kewajiban kita untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan untuk proses peradilan ke depannya. Saya kira itu. Dan ada kesulitan eksekusi tersangka karena kemarin sempat di demo sama. Saya kira bukan di demo ya, kemarin penyidik memang untuk menjalankan surat perintah membawa karena yang bersangkutan tidak ada di tempat menurut keterangan yang ada di situ. Kemudian kita sudah menerbitkan DPO untuk proses selanjutnya kita akan melaksanakan upaya paksa. Tinggal teknis waktunya akan kita atur kemudian. Penjemputan sekaligus penyambutan kloter pertama puluhan mantan penganut aliran Syiah ke kampung halamannya di Kabupaten Sampang, Madura, menunggu keputusan Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa. Hal itu merupakan keputusan pemerintah daerah setelah melakukan rapat koordinasi dengan Pemprov Jatim guna merumuskan konsep pemulangan warga Sampang yang saat ini tengah mengungsi di Rusun Jemundo, Sidoarjo tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Hanggara Pratama di sana. Halo Hanggara. Halo rekan Firda dan Tribun News. Hanggara, bisa Anda informasikan berapa jumlah warga mantan penganut Syiah yang akan dipulangkan ke kampung halamannya di Sampang, Madura ini? Baik, terima kasih. Nah, jadi sesuai data yang berhasil dihimpun di lapangan bahwa dari jumlah warga mantan penganut Syiah yang sedang mengungsi di Jemundo, Sidoarjo ada lebih dari 50 kakak, dan sedangkan untuk pemulangan pada yang ditargetkan bulan ini ada sekitar 26 kakak seperti itu. Dan pastinya dalam hal ini
proses pemulangan akan dilakukan secara bertahap dan dalam waktu dekat ini pemulangan pada kloter pertama seperti itu rekan kerja. Hanggara, seperti apa untuk proses nantinya saat pemulangan hingga penyambutan warga mantan penganut Syiah ini? Baik, sebenarnya untuk konsep pemulangan sudah terbentuk tersendiri oleh pemerintah daerah yang juga berkoordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Akan tetapi mengingat Kabupaten Sampang berada di Provinsi Jawa Timur sehingga Bupati Sampang Slamet Junaidi ingin ada koordinasi dengan Pemprov Jatim, tentunya dengan Gubernur Jawa Timur seperti itu. Sehingga untuk saat ini pemerintah daerah menunggu keputusan dari Pemprov Jatim. Sedangkan sebelumnya sudah melakukan koordinasi di mana beberapa orang dari pemerintah daerah terpanggil untuk menggelar rapat koordinasi seperti itu. Lantas apa peran Pemkab sendiri atas nasib warga mantan penganut Syiah pasca tiba di kampung halamannya nanti? Nah, dari penyampaian Bupati Sampang setelah dikoordinasi kemarin bahwa pemerintah daerah tidak hanya ingin fokus terhadap proses pemulangannya saja, melainkan juga nasib para warga penganut Syiah di mana ketika berada sudah di Kabupaten Sampang, pemerintah daerah ingin warga mantan penganut Syiah memiliki rumah, begitupun pekerjaan. Sehingga dalam koordinasi bersama Pemprov, pemerintah daerah meminta sebuah bantuan RLH rumah layak huni kepada setiap kakak seperti itu. Kemudian meminta ada sebuah lapangan pekerjaan bagi mereka sehingga untuk memenuhi kebutuhan perekonomian sehari-hari. Dan untuk diketahui juga bahwa tentunya dalam proses pemulangan kali ini pemerintah daerah menunggu keputusan Pemprov Jatim. Misalkan tidak ada konfirmasi balik soal pemulangan ini, Pak Bupati Sampang Slamet Junaidi menegaskan siap menggunakan dana pribadi dalam proses pemulangan mantan penganut Syiah kali ini. Baik, Tribuners, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Madura, Hanggara Pratama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Personel Polres Lok Sumawe berhasil meringkus 7 pencuri kambing, termasuk 2 penadah di kawasan Kecamatan Muara II, Lok Sumawe.
Petugas juga menyita belasan ekor kambing milik warga Krungmane. Komplotan tersebut diduga pernah mencuri kambing milik warga Krungmane. Aksi mereka terekam CCTV karena menggunakan 1 unit mobil pribadi untuk mengangkut hewan ternak curian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Zaki Mubarak di sana. Halo Zaki. Halo Firda. Zaki, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi penangkapan dari tersangka pencuri kambing ini? Ya, terima kasih Firda. Selamat siang rekan Tribun News. Kami informasikan bahwa sebelum sehari penangkapan 7 komplotan pencuri kambing tersebut, bahwa warga telah resah dengan hadirnya mobil yang dicurigai sering melakukan aksi komplotan pencurian hewan di kawasan Krungmane, Kabupaten Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Nah, kemudian sehari setelah terjadi pencurian tersebut, warga melaporkan kejadian tersebut ke pihak polsek terdekat, yaitu Polsek Muara Batu. Kemudian Kapolres menerima informasi bahwa ada rekaman CCTV sebuah mobil komplotan pencurian yang diduga komplotan pencurian tersebut. Nah, pada saat kejadian itu anak korban melihat ada seorang lelaki masuk ke kandang hewan milik ayahnya yang sedang membawa seekor kambing. Kemudian si anak tersebut melihat dan meneriaki komplotan tersebut, dan komplotan tersebut lari hingga dikejar oleh anaknya dan dilempari batu mengenai bagian belakang pintu mobil tersebut. Sehari setelah kejadian tersebut, pihak Polres melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut, sehingga hari Jumat siang pukul tepatnya 11 lewat 03 menit ya 03 menit, bahwa pihak Sarkim Polri meringkus 7 komplotan tersebut serta dua penadah juga diamankan, serta barang bukti sejumlah sejumlah ekor kambing yang berhasil dibawa dan diamankan di Polres Lok Sumawe. Demikian Firda. Zaki, apakah memang selama ini kawasan Krungmane memang kerap terjadi kemalingan atau seperti apa informasinya? Ya, sebelumnya kita pernah mendapatkan informasi bahwa ada beberapa ruko di kawasan Krungmane juga sering dibobol maling. Salah satunya ruko milik Yeni pada bulan 7 bulan yang lalu. Waktu itu pernah mendapatkan informasi bahwa toko miliknya dibobol maling, yaitu toko yang berjualan aksesoris HP dan HP miliknya. Nah, sampai saat ini komplotan pencuri spesialis HP tersebut belum ditangkap oleh pihak kepolisian, namun informasi terakhir yang kita terima bahwa ada kejadian kembali yang meresahkan warga sekitar Krungmane, yaitu pencuri kambing. Nah, akhirnya pihak kepolisian sudah melakukan penyidikan dan berhasil mengamankan 7 komplotan pencuri kambing tersebut, Firda. Zaki, untuk pengakuan tersangka sendiri saat ditangkap oleh pihak kepolisian sendiri, uang hasil curian ini digunakan untuk apa? Ya, untuk sementara kita belum mendapatkan informasi resmi dari pihak Polres bahwa pihak Polres masih meminta waktu kepada pihak media untuk melakukan konferensi pers ulang pada waktu dekat ini. Nah, untuk sementara kita dapatkan informasi dari korban bahwa korban membenarkan bahwa itu mobil yang dicurigai selama ini yang melewati di kawasan Krungmane atau tepatnya di belakang rumahnya yang sering melakukan aksi pencurian kambing. Nah, kemarin kita mendapatkan informasi bahwa sementara informasi awal bahwa uang tersebut dijual oleh pelaku untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Demikian dulu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia, Zaki Mubarak, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Zaki juga sudah menghimpun keterangan dari korban pencurian bernama Zulfikar. Berikut liputannya untuk Anda. Hari apa? Hari Senin jam 6:30. Itu Pak komplotan atau gimana? Komplotan mungkin kan pakai mobil rental itu. Sempat yang jumlahnya sampai 5 orang. Sempat ketahuan kayak mana ceritanya? Sempat ketahuan dilihat sama orang rumah. Orang itu kan lagi pagi-pagi kan angkut kambing ya. Angkut kambing. Setelah itu sempat dikejar, dilempar mobilnya. Sebelumnya ada warga sekitar nggak yang kehilangan tuh sebelum ditemukan mobil tuh?
menurut berita ada yang orang bikin apa itu orang TPI dan juga kehilangan kambing-kambingnya. Apa itu kibas. Ini setelah itu kita langsung melaporkan ke polisi, Pak? Iya, langsung ke Polres. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Beredar video pembakaran tempat yang diduga warga sebagai tempat transaksi narkoba di Desa Muara Mensau, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jumat 14 Januari. Menurut warga, beberapa pondok tersebut memang sering menjadi tempat-tempat nongkrong orang pengguna narkoba. Sebanyak 8 pondok di Desa Muara Mensau dibakar oleh para masyarakat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Rifani Halim di sana. Halo Rifani. Ya, rekan Perda. Ya. Rifani, bisa Anda informasikan bagaimana warga ini bisa melakukan tindakan seperti itu? Informasi dari Kepala Desa Muara Mensau, Kecamatan Limun, Mas Suri, mengatakan bahwa masyarakat mengeluhkan kepada pihak desa, bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba oleh pemuda dan oknum warga di sekitar maupun warga di luar desa tersebut. Begitu rekan Firda. Apakah memang tindakan tersebut mendapat penolakan dari warga sendiri, warga lainnya? Untuk di desa Muara Mensau tersebut tidak ada penolakan dari warga karena pihak desa telah melakukan rapat musyawarah bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh lainnya, pemuda. Mereka sepakat untuk melakukan pembakaran. Gitu berkembang. Rifani, apa tindakan yang akan dilakukan oleh pihak masyarakat sendiri jika nantinya masih ditemukan masyarakat yang atau pemuda yang masih membuat resah di sana? Oke, rekan Perda, dapat kita informasikan bahwa setelah melakukan pembakaran tersebut, pihak kepolisian juga telah melakukan pengecekan. Namun saat ini kita belum dapat mengonfirmasi kepada Polsek di sana karena sedang ada kesibukan lainnya. Hingga saat ini pihak desa mengaku bahwa dia akan melakukan tindak lebih tegas lagi dan terukur dan tidak segan-segan untuk melakukan hal yang berbahaya kepada para pengguna narkoba di sana, karena masyarakat sepakat bahwa untuk menghilangkan sindikat narkoba atau pengguna narkoba demi anak cucu mereka di desa tersebut dan sekitarnya. Gitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Rifani Halim, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim anti bandit unit reskrim Polsek Sungai Kunjang berhasil mengamankan 3 pelaku pencurian dengan memberatan pada Rabu 12 Januari lalu. Masing-masing diantaranya yakni Samsudin 46 tahun, Rizky Ilham 22 tahun, dan Fahrul Rozi 19 tahun. Kapolsek Sungai Kunjang Kompol Made Anwara mengatakan, ketiga tersangka ini mengincar warung makan, warung kelontong, tempat laundry, rumah sepi, dan tempat-tempat yang memungkinkan mereka lakukan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Kaltim, ada Rita di sana. Halo Rita. Ya, halo Firda dan Tribuners. Kita bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi awalnya kepolisian dari Polsek Sungai Kunjang berhasil meringkus ketiga tersangka. Ya, dijelaskan kronologis awal aksi mereka terungkap saat beberapa korban yang merupakan karyawan kedai kopi melapor ke Polsek Sungai Kunjang bahwa mereka telah menjadi korban pencurian saat tengah sibuk melayani pelanggan Minggu 9 Januari 2022 lalu. Dalam aksi tersebut, para bandit ini berhasil menggasak uang tunai sebesar 6 juta rupiah, 2 buah handphone, 2 pasang sepatu customer, dan beberapa bungkus kopi dagangan. Nah, dari menanggapi ini, tim anti bandit unit reskrim Polsek Sungai Kunjang langsung melakukan penyelidikan. Nah, dan diketahui pelakunya merupakan pemain lama, yakni Samsudin, Rizky, dan Fahrul Rozi. Ketiganya berhasil diamankan pada Rabu 12 Januari 2022 lalu. Rita, bagaimana cara pelaku sendiri ini melakukan aksinya? Ya, jadi saya jelaskan dulu ya, Firda. 3 tersangka ini berbagi peran. Samsudin yang merupakan otak tindak pidana yang akan masuk bersama Fahrul Rozi ke rumah atau tempat yang menjadi sasaran mereka. Terus sedangkan Ricky akan menunggu di luar untuk berjaga-jaga.
Dalam melakukan aksinya, ketiga tersangka ini membekali diri dengan obeng untuk mencongkel pintu rumah yang kosong atau sasaran mereka. Juga mereka selalu membawa senjata tajam nih, Firda, berupa parang untuk berjaga-jaga apabila aksi mereka diketahui oleh orang lain. Atau acaranya kita sebut untuk menebas siapa saja ya yang memergoki mereka, Firda. Ada berapa lokasi tempat mereka beraksi ini, apakah sudah diketahui? Ya, dari keterangan Kapolsek Sungai Kunjang, Kompol Made Anwara, trio bandit ini sudah beraksi di 10 TKP di wilayah hukumnya. Nah, jadi mereka ini selalu mobile ya, menggunakan sepeda motor itu milik Ricky. Jadi mereka bonceng 3 mobile jika ada rumah kosong atau mungkin tempat-tempat yang mereka sasar, yang orangnya lalai, mereka akan masuk. Nah, kebanyakan mereka ini mengambil handphone maupun uang tunai, tapi tidak jarang juga jika memang uang atau handphone itu tidak ada, mereka akan mengambil barang-barang berharga, apa saja yang bisa dijadikan uang atau dijual. Nah, mereka hasil curinya ini akan dijual ke sosial media. Kalau handphone biasanya dari harga 1 juta sampai 1,5 juta rupiah di media sosial ya, dan hasilnya semuanya akan dibagi rata, begitu Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim, Berita Lavenia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara.
Ratusan bangunan di Kabupaten Pandeglang, Banten rusak berat dan ringan. Kerusakan tersebut terjadi setelah adanya gempa bumi bermagnitudo 6,7 di Sumur Pandeglang, Banten. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pandeglang mencatat ada ratusan bangunan yang rusak. Kepala BPBD Kabupaten Pandeglang Girgi Jantoro mengatakan kerusakan bangunan tersebut tersebar di 28 kecamatan dan 113 desa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Nurandi di sana. Halo Nurandi. Halo rekan Nurandi. Iya, halo Firda. Ya. Rekan Nurandi bisa Anda informasikan berapa total kerusakan rumah di Kabupaten Pandeglang dan Lebak akibat adanya gempa kemarin? Untuk di Kabupaten Pandeglang sendiri untuk total terdampak gempa itu ada 28 kecamatan, update dari BPBD Pandeglang, dan juga ada sekitar 700-an rumah yang rusak Pak, berat dan juga rusak ringan. Untuk kecamatan terdampak yang paling parah itu ada di Kecamatan Sumur yang memang titik pusat gempa yaitu di Pandeglang bagian selatan. Untuk di Kabupaten Lebak sendiri, untuk sementara dari BPBD Kabupaten Lebak melaporkan mencatat ada 15 kecamatan yang memang terdampak gempa. Dan untuk total rumah itu sekitar ada 23 rumah yang memang rusak berat dan juga rusak ringan. Dan juga ada beberapa bangunan sekolah dan juga fasilitas umum seperti tempat ibadah, dan juga ada beberapa satu gedung desa yang rusak. Seperti itu, Firda. Nurani, kecamatan yang terdampak gempa paling parah di mana saja? Untuk di Kabupaten Lebak sendiri, terdampak paling parah itu ada di Kecamatan Cihara, di bagian Lebak Selatan, itu ada sekitar 16 rumah yang memang rusak berat dan juga beberapa rusak ringan. Dan untuk di Kabupaten Pandeglang, yang terdampak paling parah itu ada di Kecamatan Sumur, Cimanggu, dan juga di daerah Panimbang juga, khususnya fokus di Pandeglang bagian Lebak Selatan, ya, bagian Pandeglang Selatan yang memang titik pusat gempanya itu cukup dekat sekali situ. Apakah juga ada korban jiwa maupun korban luka dalam gempa pasca gempa kemarin? Untuk saat ini BPBD Kabupaten Pandeglang mencatat baru ada 2 korban luka ringan. Untuk korban jiwa sendiri untuk yang meninggal belum ada. Tetapi Kabupaten Pandeglang, khususnya BPBD Pandeglangnya dari ketuanya sendiri, dari Kepala BPBD Pandeglang yaitu Pak Girgi Jantoro, terus mengupdate data dan memang masih fokus pemantauan dan juga pengiriman logistik ke sana. Untuk di Kabupaten Lebak sendiri sama, itu ada 2 luka ringan juga, yaitu di bagian kepala karena memang tertimpa runtuhan. Untuk korban jiwanya tidak ada. Seperti itu, Firda. Nurandi, untuk saat ini apa yang dilakukan oleh Pemkab Pandeglang dan Lebak sendiri dalam penanganan gempa di sana? Untuk Pemkab Lebak dan juga Pemkab Pandeglang saat ini fokus untuk pendirian tenda pengungsian, yaitu untuk pengungsian para korban gempa yang memang rumahnya rusak, khususnya di Lebak Selatan dan juga di Kabupaten Pandeglang sendiri, khususnya di Kecamatan Sumur. Memang saat ini dari Polda dan juga dari BPBD dan juga Dinsos sudah berbondong-bondong ke sana untuk pendirian tenda dan juga pemberian logistik bantuan, khususnya makanan. Seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten, Nurandi, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jembatan Pulau di Desa Pingaran Ilir, RT 3 RW 2, Istanbul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan putus. Padahal dipaparkan pembakal Ahmad Zaini. Jembatan ini merupakan akses jalan penghubung terdekat dari RT 3 ke RT 6 dan 7. Sementara apabila melewati jalan yang lain, jaraknya lumayan jauh dari melewati Jembatan Pulau ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Siti Bulkis di sana. Halo, Siti. Halo, rekan Siti. Iya, Firda. Ya, Siti, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi jembatan Pulau Desa Pingaran Ilir ini putus? Ya, baik, Firda. Terima kasih. Jadi hari ini pagi, tepatnya sekitar pukul 6.50 WITA, jembatan pulau di Desa Pingaran Ilir, RT 3 diterjang oleh
kumpulan ranting-ranting pohon dan apa-apa yang mengakibatkan jembatan tersebut roboh atau terputus. Kemudian bagaimana dampak putusnya jembatan Pulau Desa Pingaran Ilir ini? Ya, jembatan Pulau Desa Pingaran Ilir ini adalah jalan atau jembatan akses terdekat dan yang sering digunakan oleh masyarakat sekitar, karena tidak hanya dari orang dewasa tapi juga anak-anak sekolah SDN Pingaran Ilir 2 dan juga para jemaah majelis taklim yang ada di Seberang, tepatnya di RT 6 dan 7. Nah, dengan terputusnya jembatan pulau ini mengakibatkan masyarakat tidak bisa melewati jembatan tersebut lagi. Padahal jembatan tersebut hanya berjarak sekitar 70 meter. Sementara kalau melewati akses jalan yang lain itu jaraknya sekitar 3 km. Sehingga ini memakan waktu yang lumayan untuk mencapai ke sekolah ataupun ke RT 3. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya setelah jembatan tersebut? Apakah juga akan segera diperbaiki begitu, Siti? Ya, berdasarkan informasi dari pembakal Desa Pingaran Ilir yaitu Bapak Ahmed Zaini, jembatan pulau ini akan segera diperbaiki dan hari ini dari BPBD dan juga dari Dinas PUPR Kabupaten Banjar datang meninjau dan melihat jembatan tersebut, dan tadi juga sudah dilakukan pembersihan ranting-ranting pohon dan juga bambu yang memang menerjang jembatan tersebut gitu, yang kurang lebih sekitar 10 meter lah panjangnya sampah-sampah tersebut gitu di aliran air yang menerjang jembatan tersebut gitu. Siti, bagaimana kemudian harapan dari warga sendiri dengan jembatan pulau ini yang putus? Ya, baik dari pembakal Desa Pingaran Ilir dan juga dari masyarakat berharap bahwa jembatan tersebut bisa segera diperbaiki, dan permintaan mereka jembatan tersebut diganti dengan jembatan gantung, karena kalau dibuat dengan jembatan yang seperti sekarang dikhawatirkan sampah-sampah atau bambu-bambu yang memang kiriman dari Riam Kiwa ini akan kembali datang dan kembali menerjang jembatan tersebut, sehingga kalau seandainya dengan jembatan gantung maka aliran sampah dan itu bisa lewat tidak mengenai jembatan seperti itu, karena sampah atau ranting-ranting pohon tersebut merupakan kiriman dari Riam Kiwa, karena Kabupaten Banjar saat ini sebagian wilayahnya mengalami banjir, sehingga air dan juga sampah dari Desa Pingaran Ilir ini merupakan kiriman dari Desa Pengarun. Warga di sana berharap segera adanya perbaikan jembatan pulau ini dan juga diubahnya konsep dari jembatan yang mulanya jembatan kayu menjadi jembatan gantung begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasinfo Siti Bulkis atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi atau Unsrat, Profesor Dr. Roni Joni Lumolos, meninggal dunia di usianya yang ke-63 tahun. Kabar duka mantan dekan 2 periode tersebut datang dari berbagai akun keluarga dan kerabat yang tersebar di media sosial. Diketahui almarhum Joni Lumolos meninggal dunia pada Rabu 12 Januari dan disemayamkan di rumah duka Jalan Kembang, Kecamatan Sario, Kota Manado.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Andreas Ruau di sana. Halo Andreas. Halo, selamat sore Firda. Andreas, mungkin bisa Anda informasikan bagaimana sosok dosen ini di mata mahasiswanya? Ya, jadi dosen ini yang menjabat sebagai dekan di Fakultas FISIP itu selama 2 periode ya, sehingga sangat berbekas sekali citra almarhum di mata mahasiswa, baik mahasiswa alumni ataupun mahasiswa yang masih melakukan perkuliahan. Karena di usianya yang ke-63 masih aktif juga, tapi sangat disayangkan sudah lebih dulu dipanggil ke rumah Bapak yang di surga ya. Dan para mahasiswa ini memiliki kenangan-kenangan yang cukup berkesan, di antaranya salah satunya itu dia sangat proaktif membantu studi dan karir dari mahasiswa-mahasiswanya, baik dalam perkuliahan, pekerjaan, motivasi dan lain-lain, seperti membantu dalam hal beasiswa, studi dan kelulusan ya, terutama kelulusan bagi mahasiswa-mahasiswa akhir. Dan kepada dosen dia terkenal juga akrab dan orangnya baik dan humble ya, begitu Firda. Andreas, bagaimana bisa Anda informasikan bagaimana suasana ibadah kedukaan di sana? Ya, ibadah di rumah duka maupun ibadah pelepasan di Universitas Samratulangi berlangsung dramatis ya, karena banyak yang kehilangan, banyak momentum-momentum atau banyak kenangan-kenangan yang diingat oleh para kerabat-kerabat, keluarga dan murid-muridnya. Maka sangat banyak, bukan hanya dari alumni tapi juga mahasiswa yang sementara menjalankan studi, banyak yang datang ke rumah, banyak yang datang ke auditorium Unsrat dan fakultas saat disemayamkan, sehingga cukup panjang juga antrian untuk memberikan penghormatan terakhir kepada dosen itu, kepada almarhum, untuk melepas kepergiannya dan memberikan sebuah reward secara emosional gitu, Firda. Andreas, mungkin bisa Anda informasikan sedikit mengenai urutan persemayaman dosen ini hingga ke pemakaman? Oke, jadi pada hari Rabu kan beliau itu meninggal, kemudian di ibadah duka itu di rumah duka di Kembang itu pada hari Kamis, dan kemarin itu pada Jumat itu disemayamkan sekaligus ibadah pelepasan, doa pelepasan itu di auditorium Unsrat dan digilir ke Fakultas Visipol Unsrat. Kemudian akhirnya dia dibawa ke di kampung halaman di Paku Ure, dan pada hari Minggu nanti besok itu akan dimakamkan pada siang hari, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado Andreas Ruau atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang janda bernama Hasnaini, 48 tahun, bertahan hidup dengan mengandalkan gelas plastik bekas kemasan air mineral. Hasnaini tinggal berdua bersama sang cucu, Reski 7 tahun, di sebuah rumah yang lebih bisa disebut gubuk, di Desa Lempa, Kecamatan Paman, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Upahnya hanya dihargai sekitar Rp1.500 hingga Rp1.700 per kilogram, dan upahnya itu pun tidak tiap hari bisa didapatkannya. Sebab dirinya akan diupah apabila puluhan karung berisikan gelas plastik bekas yang telah dibersihkan Hasnaini ditimbang di pengepul. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Hardiansyah Abdi Gunawang di sana. Halo Hardiansyah. Halo, Firda. Ya, Hardiansyah, bisa Anda informasikan sudah berapa lama Hasnaini ini melakoni pekerjaan tersebut? Ya, selama Hasnaini melakukan pekerjaannya dengan membersihkan gelas plastik bekas kemasan air mineral itu sudah kurang lebih
4 tahun terakhir. Gelas-gelas plastik bekas itu diperolehnya dari pengepul dan biasanya itu digunakan oleh pengepul untuk membersihkan gelas-gelas plastik itu, karena apabila gelas-gelas plastik itu hendak dicacah sebelumnya maka akan dibersihkan terlebih dahulu, dan khasnya inilah yang membersihkan gelas-gelas plastik bekas itu sebelum dicacah selama kurang lebih 4 tahun belakangan ini. Apakah Hasnaini ini memiliki pekerjaan sampingan lainnya selain ini? Ya, menurut pengakuannya dan beberapa tetangganya yang mengatakan bahwa 4 tahun terakhir ini Hasnaini hanya menekuni pekerjaannya ini, pekerjaan serabutan, dan ketika kemarin sempat diwawancara, Hasnaini mengaku tidak bisa melakukan pekerjaan lain dengan keluar daerah lantaran tinggal berdua dengan cucunya, dan dia juga tidak ingin membawa cucunya untuk berkeliling atau sebagainya. Seperti itu. Hardiansyah, mengapa Hasnaini ini hanya tinggal berdua dengan sang cucu di sebuah gubuk di sana? Ya, menurut pengakuan Hasnaini bahwa dirinya sudah berpisah dengan suaminya beberapa waktu lalu. Sebenarnya Hasnaini memiliki 5 orang anak, namun kelima orang anaknya tersebut telah pergi merantau, dan komunikasi dengan anak-anaknya itu juga terputus lantaran Hasnaini tidak memiliki alat komunikasi, dan Hasnaini tidak memiliki alat komunikasi, dan komunikasi dengan kelima anak-anaknya itu juga tidak pernah dilakukan, sehingga Hasnaini hanya tinggal berdua dengan cucunya. Bahkan ibu dari Rezeki ini pun juga tidak diketahui keberadaannya. Terakhir Hasnaini mengatakan bahwa dia sudah merantau ke Pulau Kalimantan sejak 5 tahun terakhir ini dan tidak pernah berkabar dengan Hasnaini. Seperti itu, rekan. Hardiansyah, bisa Anda informasikan apakah sudah ada tindak lanjut begitu, bantuan dari perangkat desa setempat terkait kondisi Hasnaini ini? Ya, Hasnaini ini sudah beberapa kali diberikan bantuan baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak-pihak swasta sendiri. Dan seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur Hardiansyah atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Hardiansyah juga sudah menghimpun keterangan dari Hasnaini, 48 tahun, seorang janda. Berikut liputannya untuk Anda. Berapa umurnya, Bu? 42. Di sini tinggal sama siapa, Ki, Bu? Tinggal sama siapa, Ki, di sini? Ada 2 sama cucu. Cucu tak, siapa nama cucu tak, Bu? Rezeki. Berapa umurnya itu, Bu? Karena itu tuh kamera lebih. Oh, kelas berapa SD? 2. Oh, kelas 2. Di sini, Bu, kita kerja sebagai kerja apa tinggal di sini, Bu? Kan mimpi nih. Bahwa bersihkan gelas bekas gelas-gelas itu, Bu. Iya. Berapa upahnya, Bu? Mereka seperti timbang kadang 200, kadang 150. 150 kalau sudah di sini. Oh. Sangat sir. Mete jama phải kasi dari pija-pija ka. Dia tutulah pulang 50 sabu sasa. Denderle. 50 sabu sasa din lagi. Jadi ada pekerjaan sampingan, Bu, selain membersihkan gelas-gelas ini? Tidak sih. Oh, cuma ini ya pekerjaan sampingan. Ada tuh lu juga ya bang kata po baru bang. Kita yang sekolah kami itu. Jadi pas sekolah. Hujan deras yang terus melanda kawasan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam sepekan terakhir mengakibatkan pondok pesantren Sabilillah terendam banjir. Banjir yang sudah berlangsung selama seminggu ini merendam sebagian besar wilayah dari mulai sekitar gerbang Ponpes hingga hampir mengenangi seluruh halaman gedung-gedung yang ada dengan ketinggian air hampir mencapai sekitar 1 meter. Luapan air sendiri berasal dari Sungai Komering yang berada tepat di samping Ponpes Sabilillah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Winando Da Vinci di sana. Halo, Nando. Ya, selamat siang rekan Firda.
Anda bisa Anda informasikan hujan deras yang terus melanda kawasan Ogan Komering Ilir sendiri. Sudah berapa lama untuk pondok ini yang terendam banjir? Oke, Firda, untuk di Kabupaten Ogan Komering Ilir sendiri sudah sekitar seminggu terakhir terus-menerus turun hujan dengan intensitas tinggi. Dari akibat adanya hujan deras tersebut, beberapa rumah maupun lahan persawahan, perkebunan, dan pondok pesantren terendam banjir. Salah satunya di pondok pesantren yang ada di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayu Agung. Di sana saat saya meninjau langsung kondisi pondok tersebut kemarin, hampir di sepanjang atau seluas 2 hektar lahan ponpes tersebut sudah terendam air dengan ketinggian 60 sampai 1 meter, dan hal tersebut juga membuat pihak pengelola atau pihak pondok pesantren membuat jalan setapak dengan menggunakan kayu yang dipotong yang disambung-sambung untuk agar santri yang lewat tidak tergenang air, Firda. Bagaimana untuk kegiatan belajar mengajar di ponpes tersebut saat ini? Apakah juga terhenti begitu terkait adanya banjir ini? Iya, Firda, dari pantauan yang saya lakukan kemarin sore di Ponpes Sabilillah Kedaton, terlihat ratusan santri maupun santriwati tetap belajar seperti biasa, karena menurut keterangan Ujang atau pengelola Ponpes bahwa tepat saat pertama kali banjir itu turun, para santri itu baru mulai masuk kembali untuk belajar, Firda. Jadi tidak bisa diliburkan lagi, dan maka dari itu pihak pengelola pun melakukan atau menginisiasi dengan membuat jembatan-jembatan agar aktivitas dari gedung satu ke gedung satunya lagi bisa berjalan lancar dan saat keadaan wudhu tidak batal, Firda. Oke. Kemudian apakah ada keluhan begitu, Nando, dari santri sendiri terkait adanya banjir yang melanda pondok? Oke, Firda, rata-rata santri yang di sana mulai dari MI, MTS, atau SD dan SMP, dan juga ada beberapa yang setingkat dengan SMA. Maka dari itu banyak anak-anak yang setara dengan SD ini sengaja bermain air, Firda. Seperti video nanti yang bisa ditampilkan. Jadi dari hal tersebutlah banyak santri maupun santriwati yang mengeluhkan penyakit atau gatal-gatal kulit, karena selain itu air mandi ataupun air bor yang ada di sana juga tercampur dengan limbah, Firda, limbah air kotor atau genangan banjir yang datang dari luapan Sungai Komering tepat di sebelah ponpes tersebut, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel, Winando Da Vinci, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Winando juga sudah menghimpun keterangan dari seorang tenaga pengajar di ponpes tersebut bernama Ustadz Ujang. Berikut liputannya untuk Anda. Waktu 1 minggu ini air dari sungai ini meluap. Meluap ya, meluap dari sungai dan ditambah dari curah hujan. Hujan ini kan kemarin 2 hari yang lalu ini sampai dari jam 4 pagi sampai jam 9 siang. Itulah kejadiannya, akhirnya di Pondok Pesantren Sabilillah ini ya keadaannya mah inilah jadi terendam ya Pak ya? Terendam ya. Alhamdulillah, tapi keadaan santri pada saat ini kita baru masuk soalnya Pak. Baru masuk ya 1 minggu ini. Alhamdulillah santri kita ini tidak boleh ini lagi Pak, pulang istilahnya kan, tetap belajar. Aktivitas belajar tetap Pak. Tetap berjalan ya, berjalan. Alhamdulillah guru-guru dari luar juga untuk mengajarnya alhamdulillah tidak ada istilahnya kendala. Alhamdulillah. Ya kita di sini antisipasi supaya bagaimana caranya aktivitas belajar ini aktif, dari kita bikin jalan dari depan itu Pak, dari depan untuk bikin jembatan dari kayu ya, jembatan Pak, dari kayu. Jadi mereka tidak perlu kena air ya Pak? Iya, kena air alhamdulillah. Karena sudah wudhu kan? Iya, sudah wudhu ya. Terjadi kebakaran di Desa Kujau, Kecamatan Betayau, Kabupaten Tanah Tidung pada Jumat 14 Januari kemarin. Berdasarkan informasi, kebakaran tersebut terjadi pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.
Diketahui satu unit rumah rata dengan tanah akibat kebakaran tersebut. Babinsa Betayau, Sertu Suyadi mengatakan rumah sekaligus toko itu milik seorang warga bernama Akbar 48 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Risnawati di sana. Halo Risna. Halo Firda. Risna, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kebakaran yang melanda satu unit rumah ini? Iya Firda, menurut penuturan dari anak pemilik toko tersebut, bahwa kejadian kebakaran itu bermula pada saat pekerjanya hendak menyalakan penyedot bensin menggunakan aki, yang mana aki tersebut berdekatan dengan kabel listrik, seperti itu Firda. Kemudian juga pada saat menyalakan aki itu menyebabkan konsleting sehingga terjadi ledakan, seperti itu Firda. Kemudian saya sampaikan juga ledakan itu dapat terjadi karena banyaknya derum berisikan bensin maupun solar yang ada di toko tersebut. Seperti itu, Firda. Risna, untuk proses pemadaman api sendiri butuhkan waktu berapa lama? Ya, untuk pemadamannya sendiri disampaikan oleh anak pemilik toko bahwa pemadamannya cukup lama, Firda, memakan waktu kurang lebih 2-3 jam, karena pada saat pemadaman masih ada sisa-sisa api yang ada di lokasi kebakaran, dan itu juga sangat sulit dipadamkan karena bakaran tersebut merupakan dari bensin ataupun solar, sehingga dari warga setempat itu menimbun menggunakan tanah yang ada di sekitaran kawasan kebakaran. Seperti itu, Firda. Risna, untuk kerugian yang dialami oleh korban atau pemilik rumah sendiri, total diperkirakan berapa? Ya, untuk kerugiannya sendiri, anak korban tersebut tidak mengetahui pasti berapa angkanya, hanya saja dia pastikan untuk kerugiannya itu mencapai ratusan juta, yang mana juga pada saat kebakaran itu toko korban itu habis beserta dengan jualannya. Selain juga jualannya yang habis, motor dari saudara Pia juga ikut terbakar habis di lokasi kebakaran. Kemudian juga selain motor ada kulkas beserta dispenser yang baru dibelinya ikut terbakar. Kemudian dari kebakaran itu yang sempat diselamatkan hanya 1 unit mobil dan juga 8 drum yang berisikan bensin dan solar. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Risnawati, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Nana, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.